Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan kasih sayangnya sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk presentasi di ruangan Zoom meeting kali ini. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan ke junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah Set Dasar IPA, Ibu Desi Rahmiati, MPD, yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan materi kali ini. Dan materi yang akan kita bawakan adalah peredaran darah sistem rangka. Baik, sebelum kita ke materi, saya akan share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Sudah. Nah, di sini kita akan membawakan materi tentang peredaran darah dan sistem rangka. Di sini, sebelum ke materi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ira Rahmaulia dengan NPM 215060153 selaku moderator yang akan memimpin jalannya presentasi kali ini. Dan ditemani oleh rekan-rekan saya yang akan menjelaskan materinya, yaitu ada Jihan Putri Fadlika dengan NPM 215060128, Herlina Nafila dengan NPM 215060135, dan Kuntoro Mirza Isfahani dengan NPM 215060155. Sebelum ke materi, alangkah baiknya kita mengetahui latar belakang materi ini. Dalam hidup organisme memerlukan makanan dan oksigen untuk melakukan metabolisme. Proses metabolisme selain menghasilkan zat-zat yang berguna, juga menghasilkan sampah atau zat sisa yang harus dikeluarkan dari tubuh. Bahan-bahan yang diperlukan tubuh seperti makanan, oksigen, hasil metabolisme, dan sisanya diangkat dan diedarkan di dalam tubuh melalui sistem peredaran darah. Hasil pencernaan makanan dan oksigen diangkut dan diedarkan oleh darah ke seluruh jaringan tubuh. Sementara sisa-sisa metabolisme diangkut oleh darah dari seluruh jaringan tubuh menuju organ-organ pembuangan. Tubuh manusia memiliki sistem peredaran darah yang berperan untuk mengalirkan nutrisi dan oksigen ke seluruh bagian tubuh. Namun, tidak hanya menyalurkan kedua zat tersebut, sebetulnya masih banyak lagi fungsi lain yang dimiliki oleh sistem peredaran darah manusia. Sistem peredaran dalam bahasa medis sering disebut dengan sistem kardiovaskuler. Istilah ini secara etimologis muncul dari bahasa Latin kardio yang artinya jantung dan vaskulo yang artinya pembuluh darah. Dari istilah sendiri, sistem peredaran darah akan melibatkan secara langsung beberapa organ seperti jantung, paru-paru, dan pembuluh darah. Tubuh manusia tersusun atas beberapa sistem, yaitu sistem tubuh yang lunak dan sistem tubuh yang keras. Sistem tubuh yang keras meliputi sistem intergumen dan sistem rangka. Manusia tidak dapat berdiri dengan tegak apabila tidak memiliki sistem tubuh yang keras, yaitu tulang. Mulai dari kepala sampai jari-jari, di dalamnya terdapat tulang yang menopang tubuh. Jumlah tulang waktu masih bayi dan dewasa berbeda. Pada waktu kecil lebih banyak tulang rawan dibandingkan pada waktu dewasa. Rangka tidak hanya terdapat pada manusia saja, namun juga terdapat pada hewan. Pada hewan, fungsi rangka hampir sama dengan fungsi rangka pada manusia. Namun, pada hewan terdapat endoskeleton atau rangka dalam dan exoskeleton atau rangka luar. Rangka mempunyai arti penting bagi makhluk hidup, khususnya manusia dan hewan. Tidak dapat dibayangkan apabila manusia dan hewan tidak mempunyai rangka. Tulang termasuk ke dalam alat gerak pasif, sedangkan otot termasuk ke dalam alat gerak aktif. Keduanya saling bekerja sama membentuk sebuah sistem gerak. Nah, itu tadi latar belakang dari materi yang akan kita sampaikan. Untuk selebihnya, saya serahkan kepada materi yang pertama. Kepada rekan saya, dipersilakan. Baik, yang pertama ada sistem peredaran darah. Bisa di next.
Sistem peredaran darah. Organ utama penyusun sistem peredaran darah pada manusia adalah jantung dan pembuluh darah. Pembuluh darah terdiri dari arteri, kapiler, dan vena. Yang pertama ada jantung. Boleh di next. Jantung manusia terletak di rongga dada sebelah kiri, berada di atas diafragma. Jantung manusia mempunyai 4 ruang yang terbagi sempurna dan terletak di dalam rongga dada, serta terbungkus oleh lapisan perikardia. Perikardia terdiri dari 2 lapis, yakni lamina parientalis dan lamina pectoralis. Di antara kedua lapisan ini terdapat kavum perikardia yang berisi cairan perikardia. Jantung terdiri dari 4 ruang, yakni 2 serambi atau atrium dan 2 bilik atau ventricle. Fungsi serambi adalah sebagai tempat lewatnya darah dari luar jantung ke bilik dan sebagai pompa yang lemah sehingga membantu aliran darah dari serambi ke bilik. Bilik memberi tenaga yang mendorong darah ke paru-paru dan sistem sirkulasi tubuh. Jantung dibentuk terutama oleh 3 jenis otot jantung, yaitu otot serambi, otot balik, serta serabut otot perangsang dan pengantar usus. Pada sekat antara kedua serambi terdapat simpul saraf yang merupakan simpul saraf tak sadar. Simpul saraf ini bercabang-cabang ke otot serambi jantung, kemudian keluar sebagai suatu berkas yang disebut berkasis. Berkas ini menuju sekat di antara kedua bilik dan akhirnya bercabang-cabang ke seluruh bilik. Selain itu, jantung dipengaruhi oleh saraf simpatetik dan parasimpatetik. Rangsangan saraf ini menurunkan frekuensi denyut jantung, sedangkan rangsangan saraf simpatik meningkatkan frekuensi denyut jantung. Otot bilik jantung lebih tebal dibandingkan otot bagian serambi, dan bagian sebelah kiri lebih tebal daripada bagian sebelah kanan. Di antara serambi dan bilik jantung terdapat katup arterioventrikuler yang berfungsi mencegah aliran darah dari bilik ke serambi selama sistol. Katup semilunaris mencegah aliran balik dari aorta dan arteri pulmonalis ke bilik selama diastol. Untuk dapat menerima dan memompa darah, jantung menggunakan mekanisme kontraksi dan relaksasi yang dilakukan oleh masing-masing ruangnya secara teratur dalam satu gerakan ritmis. Ketika berkontraksi, jantung memompa darah. Ketika berelaksasi, ruang jantung terisi dengan darah. Jantung mengalami kontraksi dan relaksasi dalam suatu siklus ritmis yang disebut siklus jantung. Terjadi ketika satu rangkaian pemompaan dan pengisian jantung secara lengkap. Yang kedua ada pembuluh darah. Boleh di next. Pembuluh darah terdiri dari arteri, vena, kapiler. Pembuluh darah merupakan serangkaian tabung tertutup yang bercabang, berfungsi untuk membawa darah dari jantung ke jaringan kemudian kembali ke jantung. Yang selanjutnya ada pembuluh nadi atau arteri. Arteri berfungsi membawa darah meninggalkan jantung. Arteri memiliki dinding yang tebal, kuat, dan bersifat elastis. Letak pembuluh nadi biasanya di dalam tubuh, hanya beberapa yang terletak di dekat permukaan sehingga dapat dirasakan denyutnya. Arteri terdiri dari 3 lapisan, yakni tunika eksternal berfungsi menguatkan dinding arteri, yang kedua tunika media, lapisan tengah yang terdiri atas jaringan otot polos dan serabut elastis. Yang ketiga ada tunika intima, lapisan dalam yang tersusun dari sel-sel endotelium. Arteri terbesar adalah aorta dan arteri pulmonalis dengan diameter 1-3 cm. Aorta adalah pembuluh darah yang dilewati darah dari bilik kiri jantung yang membawa darah kaya akan oksigen menuju seluruh tubuh. Aorta bercabang-cabang, makin lama makin kecil. Arteri yang bercabang-cabang ini disebut arteriola. Arteriola bercabang-cabang halus di seluruh tubuh dan disebut kapiler. Kapiler mendapatkan nutrisi dari pembuluh darah vasa vasorum. Arteri pulmonalis adalah pembuluh yang dilewati darah dari bilik kanan menuju paru-paru. Pada perbatasan antara vertikal kanan dan vertikal kiri terdapat semilunar arteri paru-paru. Pembuluh ini banyak mengandung karbon dioksida yang akan dilepaskan ke paru-paru. Di dalam paru-paru, yaitu di alveolus, darah melepas karbon dioksida dan mengikat oksigen. Dari kapiler di paru-paru, darah akan menuju ke venula, kemudian ke vena pulmonalis, dan kembali ke jantung. Yang selanjutnya ada pembuluh balik atau vena.
adalah pembuluh darah yang membawa darah kembali ke atrium jantung. Vena disusun oleh 3 lapisan, tetapi dinding ini pembuluhnya lebih tipis dan tidak elastis. Terdiri atas penula, penula kecil, pena sedang, dan pena besar. Pena yang berukuran besar akan masuk ke jantung ada 3 macam, yaitu pena kaya superior, yang kedua pena kaya inferior, yang ketiga ada pena pulmonalis. Yang ketiga ada kapiler. Kapiler atau pembuluh rambut merupakan pembuluh darah yang sangat halus, serta berdinding sangat tipis sehingga memudahkan plasma darah dan zat makanan merembes ke jaringan antar sel. Bagian tubuh yang tidak memiliki kapiler yaitu rambut, kuku, tulang rawan, dan kornea mata. Fungsi kapiler yaitu menghubung antara arteri dengan pena, mengambil zat-zat dari kelenjar, tempat terjadinya pertukaran zat, menerapkan zat makanan dari usus, serta menyaring darah yang terdapat pada ginjal. Yang selanjutnya ada mekanisme peredaran darah pada manusia. Boleh di next? Terdiri atas dua, yakni sistem peredaran darah pulmonalis. Peredaran darah kecil atau pendek yaitu sistem peredaran dari jantung menuju ke paru-paru dan kembali ke jantung. Mekanismenya ventrikel berkontraksi menuju katup triskupit tertutup, lalu katup semilunar arteri paru-paru terbuka ke darah kaya CO2 dari ventrikel kanan dibawa oleh arteri pulmonalis menuju paru-paru kanan dan kiri. Di paru-paru darah melepaskan CO2, darah mengambil O2 di paru-paru, darah kaya O2 dibawa oleh pena pulmonalis menuju atrium kiri, dan yang selanjutnya masuk ke ventrikel relaksasi, lalu ke katup, biskupi terbuka, darah mengalir ke ventrikel kiri. Yang kedua ada sistem peredaran darah sistemik atau peredaran darah besar atau panjang. Boleh di next? Selanjutnya. Yang kedua, sistem peredaran darah sistemik atau peredaran darah besar atau panjang yaitu merupakan sistem peredaran darah dari jantung diedarkan ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung. Mekanismenya ventrikel berkontraksi menuju katup biskupi tertutup, katup semilunar aorta terbuka, lalu ke darah kaya CO2 dari ventrikel kiri masuk ke aorta, darah kaya O2 dibawa oleh arteri diedarkan ke seluruh tubuh, kecuali paru-paru, darah melepaskan O2 dan mengambil CO2 dari seluruh jaringan tubuh, darah menuju ke CO2 dibawa oleh vena cava menuju ke atrium kanan, ventrikel relaksasi, katup triskupit terbuka, darah mengalir ke ventrikel. Yang ketiga ada sirkulasi portal. Adalah aliran darah balik atau pena yang berasal dari lambung, usus, pankreas, dan limpa yang dikumpulkan melalui pena porta hepatika menuju ke hati dan membentuk sistem kapiler. Yang keempat ada sirkulasi koroner adalah peredaran darah di dalam jantung berfungsi memberikan darah untuk memenuhi nutrisi seluruh bagian jantung. Yang kelima ada peredaran darah pada fetus atau janin. Ketika masih di dalam kandungan, janin akan mendapatkan oksigen dan zat nutrisi dari ibu melalui plasenta. Plasenta merupakan jaringan dinding rahim yang banyak mengandung pembuluh darah sebagai tempat pertukaran zat. Plasenta terbentuk sekitar minggu ke-8 kehamilan, menempel pada dinding endometrium dan terikat kuat sampai bayi lahir. Plasenta memiliki tali pusar yang di dalamnya terdapat umbilikal berjumlah 1 buah dan berfungsi membawa darah kaya oksigen dan nutrisi dari plasenta peredaran darah ke janin. Dan arteri umbilikal berjumlah 2 buah berfungsi membawa darah kaya karbon dioksida dan zat sisa dari tubuh janin ke plasenta. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya ada fungsi darah. Ira, boleh di next, Ira? Fungsi darah masuk ke dalam 3 kategori, yaitu transportasi, pertahanan, dan regulasi. Yang pertama, darah adalah media transportasi utama yang mengangkut gas, nutrisi, dan produk limbah. Oksigen dari paru-paru diangkut darah dan didistribusikan ke sel-sel. Karbon dioksida yang dihasilkan oleh sel-sel diangkut ke paru-paru untuk dibuang setiap kali untuk menghembuskan nafas. Darah juga mengangkut produk limbah lain, seperti kelebihan nitrogen yang dibawa ke ginjal untuk dieliminasi. Yang kedua, darah berperan dalam menjaga pertahanan tubuh dari invasi patogen dan menjaga dari kehilangan darah.
Sel darah putih tertentu mampu menghancurkan patogen dengan cara fagositosis. Sel darah putih lainnya memproduksi dan mengeluarkan antibodi. Antibodi adalah protein yang akan bergabung dengan patogen tertentu untuk dinonaktifkan. Yang ketiga, darah memiliki fungsi regulasi dan memainkan peran penting dalam homeostasis. Darah membantu mengatur suhu tubuh dengan mengambil panas sebagian besar dari otot yang aktif dan dibawa di seluruh tubuh. Jika tubuh terlalu hangat, darah diangkut ke pembuluh darah yang melebar di kulit. Panas yang akan menyebar ke lingkungan dan tubuh dingin kembali ke suhu normal. Bagian cair dari darah atau plasma mengandung garam terlarut dari protein. Zat terlarut ini menciptakan tekanan osmotik darah. Kira boleh di next. Selanjutnya ada kelainan yang terjadi pada sistem peredaran darah. Yang pertama ada tekanan darah tinggi atau hipertensi. Salah satu gangguan pada sistem peredaran darah yang paling umum terjadi adalah tekanan darah tinggi. Hipertensi seringkali tidak bergejala, namun bila muncul gejala bisa sakit kepala, mimisan, sesak napas, dan pusing. Yang kedua ada aterosklerosis. Aterosklerosis adalah kondisi ketika pembuluh darah arteri mengeras dan kaku, sehingga mengganggu aliran darah ke organ dan jaringan tubuh. Aterosklerosis terjadi karena penumpukan kolesterol, kalsium, dan jaringan ikat di dinding arteri akibat proses peradangan. Faktor-faktor yang meningkatkan risiko terjadinya aterosklerosis yakni tekanan darah tinggi, merokok, obesitas, dan diabetes. Pada tahap awal, aterosklerosis umumnya tidak menimbulkan gejala. Yang ketiga ada serangan jantung. Serangan jantung adalah gangguan pada sistem peredaran darah yang serius dan tergolong sebagai kondisi kegawatan medis. Kondisi ini terjadi ketika suplai darah ke jantung secara tiba-tiba tersumbat. Biasanya hal ini disebabkan oleh bekuan darah di pembuluh darah jantung atau aterosklerosis. Yang keempat ada trombosis vena dalam. Trombosis vena dalam atau deep vein thrombosis adalah kondisi ketika pembuluh darah vena tersumbat oleh bekuan darah. Yang kelima ada iskemia. Iskemia adalah istilah medis yang digunakan jika jaringan tidak mendapatkan suplai oksigen yang cukup. Yang keenam ada stroke. Stroke adalah kondisi medis serius yang dapat mengancam jiwa. Stroke terjadi saat suplai darah ke bagian otak terputus atau mengalami gangguan. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan otak, kelumpuhan, dan bahkan kematian. Salah satu penyebabnya adalah adanya sumbatan oleh bekuan darah di pembuluh darah yang memasok darah dan nutrisi ke otak. Semakin cepat menerima perawatan untuk stroke, semakin sedikit kerusakan yang terjadi. Boleh di next, Ira. Selanjutnya ada sistem rangka. Sistem rangka adalah suatu sistem organ yang memberikan dukungan fisik pada makhluk hidup. Secara umum, tulang manusia dikelompokkan menjadi dua, yaitu tulang-tulang aksial atau sumbu tubuh dan tulang-tulang apendikular. Tulang-tulang aksial terdiri atas kranium atau tengkorak, kolumna vertebral, ruas-ruas tulang belakang, kosta, iga, dan setrum tulang dada. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Boleh di. Baik, selanjutnya di sini ada fungsi rangka pada manusia. Fungsi rangka pada manusia itu yang pertama memberikan bentuk tubuh dan menegakkan tubuh. Terus kedua, tempat pembentukan sumsum kering, ketiga penyimpanan mineral, keempat sebagai fungsi imunologis, yang kelima sebagai tempat melekatnya otot, yang keenam sebagai pelindung organ-organ, dan yang terakhir yaitu tempat menghasilkan sel darah merah. Boleh di next. Selanjutnya di sini ada susunan rangka pada manusia. Nah, susunan rangka pada manusia ini terdiri berbagai macam tulang yang satu sama lainnya tuh saling berhubungan. Yang terdiri dari tulang kepala yaitu ada 8 buah, tulang kerangka dada ada 25 buah, tulang wajah ada 14 buah, tulang belakang dada dan pinggul ada 26 buah, tulang telinga dalam ada 6 buah,
tulang anggota gerak atas ada 64 buah, dan yang terakhir ada tulang anggota gerak bawah ada 62 buah. Baik, slide selanjutnya. Nah, selanjutnya itu ada bentuk dan jenis tulang dalam sistem kerangka. Boleh next. Nah, di sini ada bentuk tulang. Bentuk tulang itu terdiri dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu tulang panjang, tulang pendek, tulang pipi, dan tulang tidak teratur. Untuk tulang panjang itu sendiri memiliki rongga dan bertanggung jawab sebagai penopang kerangka tubuh. Nah, contoh dari tulang panjang itu ada tulang paha atau femur, tulang betis atau fibula, tulang kering atau tibia, tulang telapak kaki atau metatarsal, dan tulang telapak tangan yaitu metakarpal. Terus ada juga jari-jari namanya plahlang. Terus ada serta tulang yang membentuk lengan yaitu humerus, ulna, dan radius. Selanjutnya ada tulang pendek, nah itu ukurannya kira-kira sepanjang lebar dan bentuk seperti dadu atau bundar gitu. Terus tulang ini juga memungkinkan untuk Anda bergerak, jadi bisa digerakkan gitu. Terus contohnya kayak tulang pendek antara lain gitu, seperti tulang yang membentuk pergelangan kaki atau tarsal, dan tulang membentuk pergelangan tangan atau carpal. Terus yang ketiga ada tulang pipi. Tulang pipi itu memiliki ukuran yang sangat tipis, tapi ukuran itu tuh berbentuk sangat bervariasi. Terus tulang ini juga memiliki area permukaan untuk melindungi otot yang terdapat pada tulang. Terus sebagai contohnya tuh tulang pipi yaitu tulang rusuk atau rib, tulang tengkorak atau kranial, tulang dada atau tertum, dan tulang berikat itu namanya scapula. Terus yang terakhir ada tulang tidak teratur. Nah, tulang tidak teratur ini tuh memiliki bentuk yang tidak sesuai dengan tulang panjang, pendek, dan pipi. Nah, contoh dari tulang tidak teratur ini tuh ada tulang belakang namanya vertebra, tulang sakrum, tulang ekor, terus sebagian tulang itu membentuk wajah seperti tulang baji, tulang pipi, dan tulang etimoid. Terus ada tulang sesamoid. Nah, tulang sesamoid itu apa sih gitu? Nah, tulang sesamoid itu merupakan tulang yang tertanam di tendon atau jaringan ikat yang menghubungkan ikatan jaringan otot dengan tulang. Nah, tulang itu bulat kecil yang umumnya ditemukan di tendon tangan, lutut, dan kaki. Nah, tulang sesamoid ini berfungsi untuk melindungi tendon dari tekanan pada sendi dan meningkatkan efisiensi sendi. Nah, salah satunya tuh kayak tulang tempurung lutut. Nah, itu tuh contohnya. Boleh di next. Nah, di sini terakhir ada jenis tulang. Jadi jenis tulang itu ada tulang rawan, tulang keras. Nah, tulang rawan ini bersifat elastis dan berwarna terang gitu. Tulang rawan itu bisa disebut kartilago. Nah, yang tersusun dari sel tulang rawan yang terletak di dalam lakuna. Lakuna itu terletak di dalam matriks tulang. Tulang rawan juga terdapat pada telinga luar, terus ruas antara tulang belakang. Tulang rawan juga merupakan saluran pernapasan dan pada ujung hidung. Terus yang kedua ada tulang keras atau osteon namanya. Nah, itu tuh bersifat elastis dan berwarna lebih gelap. Nah, tulang keras ini juga tersusun atas osteosit yang merupakan sel tulang yang telah matang dan matriks serta dibungkus oleh periostum. Nah, osteosit ini berasal dari osteoblast, itu merupakan sel tulang muda. Lalu matriks tulang itu tuh tersusun dari kalsium fosfat dan kalsium karbonat sehingga gitu bersifat keras. Nah, matriks tulang ini juga tersusun pada padat dan disebut tulang kompak. Sedangkan matriks tulang yang tersusun berongga itu disebutnya tulang spons. Baik, saya serahkan kembali kepada.
Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Presentasi telah selesai kami laksanakan. Bagi ada yang ingin ditanyakan, bisa nanti di e-learning. Dan kita langsung ke kesimpulan. Kesimpulan pada materi kali ini ialah sistem peredaran darah atau sistem kardiovaskuler atau yang biasa disebut sistem sirkulasi adalah suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan zat dan nutrisi ke dan dari sel. Sistem ini juga membantu stabilisasi suhu dan pH tubuh atau bagian dari homeostasis. Ada dua jenis sistem peredaran darah, sistem peredaran darah terbuka dan sistem peredaran darah tertutup. Sistem peredaran darah yang merupakan juga bagian dari kinerja jantung dan jaringan pembuluh darah, sistem kardiovaskuler dibentuk organ yang berperan dalam sistem peredaran darah ialah jantung, yang merupakan organ vital sistem peredaran darah. Selain organ-organ tersebut, ada organ tambahan lainnya, yakni paru-paru. Paru-paru tak hanya berperan dalam proses respirasi. Pada sistem sirkulasi, paru-paru bertugas menukar karbon dioksida dalam darah dengan oksigen yang dihirup saat proses pernafasan berlangsung. Proses peredaran darah bertujuan untuk mengedarkan darah yang mengandung nutrisi untuk setiap sel-sel tubuh. Proses peredaran darah memiliki jalur tersendiri. Berdasarkan jalur dan zat yang dibawanya, sistem peredaran darah dibagi menjadi dua jenis, yaitu sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Sistem rangka atau sistem kerangka adalah suatu sistem yang memberikan dukungan fisik pada makhluk hidup untuk dapat bergerak. Sistem rangka umumnya dibagi menjadi 3 tipe, eksternal, internal, dan basis cairan atau rangka hidrostatik. Walaupun sistem rangka hidrostatik dapat pula dikelompokkan secara terpisah dari dua jenis lainnya, dan karena tidak adanya struktur penunjang. Rangka tubuh pada manusia mempunyai berbagai macam fungsi, antara lain memberi bentuk tubuh, melindungi organ dan bagian-bagian atau jaringan tubuh yang lemah, menegakkan tubuh, tempat melekatnya otot-otot rangka, alat gerak pasif, tempat produksi sel-sel darah merah atau hermatopoiesis, dan yang terakhir tempat cadangan kalsium dan fosfat. Baik, kesimpulan serta materi telah kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah tutur kata selama presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.